Hai, Assalamualaikum gengs. Salam lestari, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalan nggak? Udah tahu ya nama aku di sini, Novita Skarsari. Aku di sini bingung sih tadinya mau apa ya? Pengen jadi YouTubers tapi bingung mau bikin konten apa. Kalau dulu aku sering banget mendaki gunung ya. Sekarang malah nggak pernah. Nah di sini momen ini di usia aku yang udah nggak lagi muda, udah seperempat lebih ya. Sudah di kepala 3. Aku pengen cerita storytelling about my history life. Ya aku bukan siapa-siapa tapi pengen aja gitu cerita. I hope you guys enjoy this. Karena bagi aku tuh ada beberapa momen di masa hidup aku yang kayaknya tuh aku gak bakalan bisa lupain ini sih. Jadi diawali aku dulu tinggal di Jakarta Timur. Pada saat usia aku berapa ya? Ya pokoknya habis bayi lahiran di sini memang. Habis itu setelahnya aku pergi ke Jakarta karena emang ayah aku kerja di Jakarta. Terus otomatis ibu aku juga ngikut kan. Tinggallah kami selama kurang lebih 5 tahun hingga usia aku 5 tahun. Nah pada saat itu baru mulai juga udah kayak mau nangis gitu, tapi ya ingatnya udah ketawa aja sih, di bawah happy aja. Aku dulu pernah mengalami KDRT dari ayahku sendiri. Terus aku ingat banget itu semua berhenti ketika ada yang memberitahu ayahku bahwa jangan kayak gitu. Kalau kamu terus-terusan mukulin dia, ntar gedenya juga takutnya dia juga dikasarin ya sama pasangannya begitu. Makanya setelah itu baru aku terlepas dari kekerasan tersebut. Nggak tahu sih, mungkin akunya emang rewel, bandel ya, terus bikin emosi, dan sifat emosi itu ya nurun ke aku. Sampai sekarang mungkin cuman di usia aku yang segini lebih udah bisa ngontrol sih. Cuman kayak jatuhnya kayak males menanggapi sesuatunya. Kalau dulu kan aku kalau emosi itu ya pas aku kerja di pabrik juga. Ya sekarang kayak udah ngapain sih marah-marah. Lanjut ya. Di waktu aku di Jakarta itu aku ingat banget, aku suka banget makan mie instan. Dari kecil udah dimasukin sama bumbu micin ya, mie instan, es buntal yang di plastik kecil itu loh, terus diikat kayak poci itu loh. Nah udah, terus yang aku ingat lagi tuh ada satu momen dimana aku sama ibu aku, terus teman-teman ibu aku kan lagi pada ngobrol gitu. Tiba-tiba ada suara yang manggil aku. Aku disuruh jalan ke ujung gang. Nah di mana di gang itu nggak ada siapa-siapa. Jadi aku dipanggil terus kan. Terus hingga pada akhirnya aku menemui sosok di ujung, di paling atas di tiang listrik. Itu dia lagi meluk tiang listriknya, dan itu itu pocong guys. Tapi saat itu tuh aku nggak ada yang takut, cuman malah dia senyum, aku balas senyum gitu doang. Dan peluknya itu loh, pocong itu bukan kayak pocong-pocong yang serem gitu ya, tapi pocong yang modelnya udah kayak bentuknya si mumun gitu. Tahu mumun kan? Nah itu yang kayak dibedakin putih, matanya hitam, itu doang. Nah udah di Jakarta selama 5 tahun itu aku cuma ingetnya
Itu doang. Oh iya, ada satu. Aku pernah ngalamin waktu banjir ya. Waktu banjir itu kan apa ya, tergenang itu kayaknya segini orang dewasa ya. Kalau aku dulu masih kecil, aku inget banget aku pas lagi buang air besar, tuh aku ditaruh di kantong plastik, terus kayak di ngembangin gitu loh, dihanyutin. Itu seru banget sih. Nah, terus ada juga aku pernah buang air besar itu di kayak apa ya, Jamban, di kali Jakarta Timur kan ada aliran kali. Terus tuh ada jamban yang cuma di skat bangunan-bangunan. Nah terus bawahnya tuh bolong buat pup. Nah itu aku pup di sana. Waduh, keren sih. Nah, habis itu apa lagi ya momennya? Oh iya, pernah ada tawuran juga tuh. Tawuran yang jadi apa namanya, rumah aku kan, oh ya, pas di Jakarta itu kan aku ngontrak ya, bukan di rumah sendiri, di dalam kontrakan. Terus ada satu momen ketika lagi hebohnya tawuran, kontrakan aku itu ditutupin sama triplek gitu loh, biar nggak kena lemparan batu. Sekeras itu aku dulu tinggal di Jakarta. Tapi ya karena aku masih kecil ya, ingatan aku cuman itu doang yang terpatri. Aku yang dipukulin, aku yang pup di plastik karena banjir, dan rumah aku yang ditutupin pakai triplek karena ada tawuran kayak itu. Terus berlanjut ke waktu aku pulang ke rumah, itu juga drama sih, nggak tahu drama atau gimana ya. Jadi aku pulang ke kampung di Jawa Tengah, di rumahku yang sekarang ya, di rumahku sekarang. Karena aku 5 tahun, anak kecil posisinya, pulang dari Jakarta, ya pasti yang tidak terpungkiri aku pasti pakai bahasa Indonesia dong. Dan aku tahu nggak, aku langsung dibully guys. Aku dibully. Tanya di kampung ya pakainya bahasa Jawa, kan ada pepatah ya, gimana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Nah, aku tahu aku digituin karena apa ya, aku sadar diri keluarga itu keluarga yang benar-benar gak mampu lah ya. Aku menyadari itu. Jadi aku kayak dikucilkan, gak boleh ngomong bahasa Indonesia karena ya alasannya tinggal di kampung. Padahal bukan karena itu, aku tahu. Karena yang ada terjadi sekarang pada faktanya tuh, orang-orang zaman sekarang malah ngajarin anak-anaknya itu ngomong bahasa Indonesia. Padahal ya guys, itu nggak penting, nggak perlu, karena nanti ketika di sekolah otomatis kita juga akan belajar bahasa Indonesia. Jadi yang terpenting itu di dalam rumah itu mending ngajarinnya, karena kita orang Jawa ya ada baiknya ngajarin tata krama bahasa Jawa, mengganggu bahasa krama halus kepada orang tua gimana. Terus ngajarin akhlak nomor 1 itu sih. Habis itu menyesuaikan agama masing-masing, karena muslim ya diajarin ngaji. Ini tuh sih ya, kayak ibu aku tuh ngajarin aku ABC, angka. Makanya ketika aku sekolah alhamdulillah dapet prestasi. Udah ya, terus sampai ini di waktu TK, di masa TK ini aku dapet bulian gitu. Ya gue bahasa Indonesia. Habis itu gue lagi deh gara-gara ke bawah Jakarta ya. Habis itu mungkin karakter aku, karena habis dibully dan mengalami kekerasan itu, akhirnya berdampak pada karakter aku mungkin yang bisa dibilang pelit. Katanya aku pelit, karena aku dulu punya pohon jambu, dan itu anak-anak kampung itu suka metikin.
aku nggak boleh mereka ngambil. Mungkin karena aku udah sakit hati sama mereka dikatain, jadi terjadilah aku yang seperti itu. Habis itu pokoknya dulu tuh aku cengeng banget, dikit-dikit nangis. Nah, satu fakta menarik itu ketika aku sekolah, ibu aku benar-benar nungguin. Yang lainnya kan udah dilepas ya, orang tuanya kalau udah nganter ya udah. Pasangan, sedangkan aku enggak, aku benar-benar ditungguin sama ibu aku. Dia ke sekolah lagi, aku tahu ibu aku tuh malu karena ya aku nggak normal mungkin dia dari kecil, suka tiba-tiba yang nangis guling-guling di jalan. Sumpah aku pernah nangis guling-guling di jalan, nangis gara-gara tuh aku nggak mau disuruh maju di ke depan kelas ngerjain tugas atau apa. Sumpah ya, lo memalukan banget. Nah, lanjut, masuklah ke jenjang SD atau sekolah dasar. Di sekolah dasar ini aku complicated ya bisa dibilangnya. Aku juga masih ditungguin sama ibu aku sampai kelas, kalau nggak salah kelas 2 ya. Ibu aku masih nungguin aku bakal pulang ketika aku tahu ibu aku udah nggak di sekolah. Dan pada sampai akhirnya aku dinasehatin atau gimana sama orang tuanya salah satu murid. Akhirnya aku mau sekolah sendiri, ditinggal sama ibu aku. Terus untungnya berkat kerja keras ibu aku ketika SD aku termasuk anak berprestasi loh. Jadi dapat beasiswa itu cukup membantu meringankan beban ibu aku, karena dia itu kerjanya sebagai penjahit. Aku belum cerita ya, ayah aku tuh kerjanya di Jakarta itu sebagai penjaga toko underdeal, top, oli, kayak gitu loh. Nah, dan yang beliau itu jarang pulang, bahkan bisa pulang setahun sekali. Itu pun bakal pulang ketika aku udah merengek nelpon dia. Nah, terus ada satu ingatan juga bahwa kan ibu tuh nggak punya HP, termasuk aku. Nah, kalau berhubungan sama ayah aku itu kita harus ke wartel pinggir jalan, ada berapa, 1 atau 2 kilo lah, kita jalan kaki kan. Kita telepon ke wartel itu warung telepon ya, yang warnanya biru itu loh, di kotakan. Dan di situ nggak selalunya langsung dapat jawaban, karena kan emang ayah aku kan buruh ya, jadi nggak sewaktu pegang telepon nungguin. Kelihatan ibu aku seneng banget ketika dapat kabar. Ya, satu-satunya cara komunikasi kayak gitu, dan itu nggak bisa setiap hari karena kan bayar ya. Dan penghasilan ibu aku ya terbilang sangat pas-pasan. Bahkan aku tuh sampai awal makan itu cuma nasi terus dikasih sayur doang, udah. Kita pergi ke ada satu warung mie ayam langganan. Nah, pemilik warungnya tuh udah paham aku sama ibu aku tuh pasti kalau kesana belinya itu cuman kuahnya doang ya. Kuah mie ayam kan enak ya, asin-asin gimana gitu. Udah dikasih sayur. Aduh. Kasih sayur doang tuh udah enak banget kan. Gak dikasih mie, gak dikasih ayam karena itu mahal ya. Ibu aku tiap harinya selain ngejahit, yang notabene ngejahit itu ngabisin siang dan malam ya. Beliau itu ngejahit sampai tengah malam, dan ketika malam pun udah tidur dia masih teringat, oh ini belum dijahit, oh
pintu belum. Terus pokoknya dia benar-benar kerja keras pontang-panting buat ngidupin aku sama adekku. Aku melihat betapa raut wajahnya itu di situ udah capek banget ya. Aku paling suka ketika aku sekolah. Itu aku gak kuat ya. Aku paling suka ketika pulang sekolah sampai aku SMA kayaknya. Dia pulang sekolah kan ibu aku udah standby di depan mesin jahitnya. Aku duduk lah di belakang mesin jahitnya. Aku sambil mandangin wajah ibu aku. Terus gak tahu, aku suka banget mandangin ibu aku pas lagi kerja kayak gitu. Dan aku apa-apa tuh, apapun yang terjadi di sekolah aku pasti cerita sama ibu aku. Fatihah ya buat ibu. Bentar ya. Lanjut di SD ya. SD aku pernah naksir sama kelas. Itu terjadi waktu aku kelas 4 kayaknya. Kak kelasku umur 6. Kelas 6 aku masih coklat Valentine. Kocak sih, karena aku mengagumi itu karena pintar. Dan di waktu zaman ada film My Heart gitu loh, dan aku tuh imajinasinya udah kemana-mana. Tapi aku ditolak kayaknya ke satu cinta pertama deh kayaknya. Abis itu ada satu momen dimana alhamdulillah aku berprestasi sampai akhir sekolah dasar. Dan gak tau kenapa karakter aku itu gak tau ya, entah sarkas dari dulu. Dan aku baru menyadari bahwa itu termasuknya sarkas ya. Entah sarkas, pamer, sombong, atau entahlah. Ada satu kalimat terceletuk ketika aku ujian bersama teman-teman. Tryout, entah ujian ya. Aku bilang gini, kalau mau nyontek itu sekalian sama yang pinter, jangan nanggung-nanggung. Nah setelah ujian selesai, tuh aku dibully sama anak-anak cowok, dikata-katain, terus dijauhin, gak ditemenin, bilang sombong gitu-gitu. Dan aku tuh kayak, kok aku bisa kayak gitu? Kenapa aku bisa berasumsi di sini aku tuh ngomong kayak gitu kan? Merasa paling pintar sendiri. Karena aku tipe manusia yang kalau ujian tuh aku ditutup loh. Pokoknya biar nggak ada yang lihat. Pelit banget ya. Terus hingga pada ada satu lagi momen waktu aku kelas 6 SD. Aku ingat banget nih SD. Aku tuh tipe yang emang dari dulu kadang dandan centil. Rok aku kan pendek banget, terus kuncir 2, rambut aku panjang. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa setubuh sama anak-anak yang suka dandan ini loh. Nah nggak tahu kenapa, aku salah aku lupa. Ada satu momen aku tuh dipermalukan benar-benar di depan kelas. Tiba-tiba kan aku pakai rok dan nggak berhijab ya, rok SD merah putih. Roknya itu kayaknya panjang deh. Itu aku dipegangin, terus rok aku tuh disingap. Tahu kan apa yang terjadi? Iya, underwear aku kelihatan. Di situ aku yang, ya Allah, aku udah pasrah banget. Ini aku salah apa? Kok bisa sampai sini? Aku dibully habis-habisan. Kalau ingat itu ya, aku masih ingat anak-anaknya siapa aja. Terus skip dulu, bentar.